Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah sadri wa yassir li Kirim. amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Anak-anak semuanya sudah siap belajar? Siapa? iya Pak. Oke, luar biasa. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Masuk Pak. semua, Pak. Pak. Semua ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat sehingga pembelajaran kita hari ini bisa menyenangkan. Nah, namun anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, Bapak ingin melihat kemampuan daripada anak-anak semuanya terkait dengan materi kita minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang sejarah Islam. Coba Bapak akan tampilkan tentang beberapa kuis tentang materi sejarah minggu yang lalu. Nah, coba anak-anak bisa diperhatikan. Nah, di sini ada pertanyaan tentang materi minggu yang lalu. Ya. Coba kita tampilkan. Ya, jadi ini kita mulai. Coba anak-anak, siapa yang tahu ini? Nabi Muhammad Apa itu, Pak? melakukan hijrah ke Madinah pada tahun berapa? Yuk, coba siapa yang tahu? Angkat tangannya. Wah, nggak kelihatan Pak. Stop. A- Dep, Gambar apa tuh, Apakah Pak? apakah terlihat anak-anak? Nggak Masih yang kelihatan Pak. Nggak nampak, Pak. Oh, enggak nampak ya? Masih sama, Pak. Ananda Daud, apakah terlihat? Terlihat, Pak, tapi baru slide yang pertama, Pak. Question. Oh, sebentar. Salah buka, Pak ya. Nah, apakah sudah terlihat? belum Pak. Belum, Belum Pak. ya? Seperti yang tadi Pak. Oh, sebentar, sebentar. Lanjut selanjutnya saja Pak. Oh, sepertinya tidak mau ini, Bu. Hmm, Kadang apa? Baik, Ada nggak sesuai kita yang slide iya, yang ada sepertinya sama yang formatnya ini tampilan tidak ini. sesuai karena ini menggunakan PowerPoint yang terbaru ini, anak-anak. Jadi, mohon maaf ya, kita lanjutkan saja. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan sedikit supaya kita lebih konsentrasi dan fokus ya. Nah, jadi bisa diperhatikan. Yang pertama, anak-anak silakan perhatikan tangan kanannya. Tangan kanannya, ya silakan diangkat. Ini adalah, ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah kata-kata Bapak saja ya. Nah, jadi ini satu, di tengah sini, ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Ya, bisa dipahami? Satu, Ulangin Pak. dua, Satu, tiga. Ya, jadi yang sebelah kanan ini satu, Satu, ini satu, satu, dua, yang tengah tiga. dua, dua, kalau yang ini tiga. Jelas ya anak-anak? Jelas, Pak? Pak. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah kata-kata Bapak saja.
Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Apa? Baik. Jadi kita coba. Ini, Satu, Satu, yang Satu, ini, Dua, 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 kalau yang ini, tiga, 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 yang ini, dua, dua, kalau yang ini, satu. kalau yang ini. Oh, kalau yang ini satu. tiga. Ayo anak-anak, kita fokus konsentrasi dulu. Ya, kita Bapaknya ulang sekali lagi. ngilangin Biar semangat ini. Ya, ayo. Ini berapa? Ini, Satu, satu, yang Satu. ini, dua, 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 kalau yang ini, tiga, 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 yang ini, dua, dua, kalau yang ini. tiga. tiga. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Iya. Baik. Jadi biar semangat dan konsentrasi tentunya untuk belajar kita hari ini ya. Baik, kita akan masuk kepada materi kita tentang, nah ini dia. Sudah terlihat anak-anak? belum, Belum, Pak. Pak. belum Pak. Aduh, Sudah, Pak. sudah Pak. halo Pak. Baik, tentunya anak-anak tidak asing lagi dengan kata-kata iman ya anak-anak ya. Ya Pak. Nah, jadi iman itu dimaknai yang pertama secara etimologis berasal dari kata amana yu'minu imanan yang berarti tasdik atau membenarkan, mempercayai. Dan menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, kemudian di bagian bawah ini terdapat Islam, iman, dan ihsan. Nah, nantinya anak-anak semuanya akan berdiskusi di akhir pembelajaran tentang apa itu makna Islam, iman, dan ihsan. Ya, apa perbedaan dari ketiganya tersebut? Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah anak-anak nanti dibuat menjadi dua kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Jadi mulai sekarang anak-anak bisa mulai mencari referensi nih tentang apa perbedaan Islam, iman, dan ihsan. Gitu ya. Ya, Pak. Baik. Nah, untuk selanjutnya tentang tujuan keimanan. Tujuan keimanan adalah penghambaan diri pada Allah semata antar manusia dan penciptanya, bukan penghambaan kepada manusia lain atau golongan lain. Nah, ini tentang tahap-tahapan keimanan dalam Islam. Yang pertama, dibenarkan dalam hati. Jadi ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, harus betul-betul meyakini dalam hati kita bahwa tidak ada lagi keraguan. Yang kedua, dibenarkan di dalam hati kita, diamalkan dan direalisasikan sesuai dengan apa yang menjadi contoh oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Nah, ini anak-anak tentang tingkatan-tingkatan keimanan. Ya, jadi ada tingkatan keimanan itu yang pertama adalah ilmu yakin. Mana dalam penjelasannya adalah dalam pemaknaan bahasa, ilmu yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu, sesuatu yang ada dengan syarat ada buktinya. Diperuntukkan bagi mereka yang cenderung rasional. Ya. Nah, tingkatan yang kedua adalah ainul yakin, yaitu keyakinan yang didasarkan kepada pengamatan sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan ainul yakin diperuntukkan bagi para ilmuwan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hakul yakin. Nah, ini adalah keyakinan yang didasarkan kepada yang hak atau kebenaran sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan. Hakul yakin hanya bagi orang yang makrifat, yaitu orang-orang yang sudah tidak lagi mempedulikan dengan apa-apa yang ada di dunia ini. Artinya bisa mengimbangi antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Tuh. Nah, sebelum dilanjutkan kepada pilar-pilar keimanan, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak nih anak-anak? Saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, Pak, saya mau bertanya, Pak ya. Ya. Biasanya, Pak, eh, di desa kita itu kan kadang-kadang ada bunyi suara burung gagak, Pak. Jadi Ah, kata orang tua dulu itu 3 hari setelah itu ada orang meninggal. Itu kira-kira, Pak, keyakinan seperti itu ada landasannya atau tidak, Pak? Atau hanya mengandang-andangkan, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Pertanyaan dari Ananda Abdullah ini mantap sekali, luar biasa ini. Ya, sebelum Bapak yang menjawab, kira-kira dari anak-anak yang lain, apakah bisa membantu ini? Pertanyaan dari Ananda Abdullah ini. Yuk, silakan Ayo yang lain. Pak, Ya, ayo Pak, ya boleh, silakan, silakan. bahwa setiap takdir itu sudah ditentukan Allah. Jadi kita tidak bisa menjadikan kode burung gagak itu sebagai suatu kejadian yang pasti, Pak. Oh, begitu, Agustiar ya. Dari yang perempuan ini, perwakilan perempuan. Warni, coba gimana pendapatnya tentang burung gagak tadi? Burung gagak. Nggak tahu, Katanya Pak, kalau tentang burung gagak. oh gitu ya. Ya, jadi pertanyaan sangat luar biasa tentang yang disampaikan oleh saudara Abdullah tadi. Eh, beredar katanya kalau di desa-desa itu ketika ada OD burung gagak itu katanya 3 hari setelahnya akan ada orang yang meninggal dunia. Nah, tentu ketika kita mengaku kita sebagai orang yang beriman, tentulah hal tersebut tidak benar, ya. Karena kenapa? Yang namanya umur manusia, rezeki manusia, ya, itu sudah ada yang mengatur, ya. Nah, tentu kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah eh, mempercayai bahwa datangnya ajal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah belum memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawa manusia, maka hal itu belum akan terjadi. Nah, kira-kira demikian ya penjelasan dari Bapak ya, Allah ya. Dan mudah-mudahan yang lain bisa dimengerti ini ya. Ngerti, Ya, Pak. Pak. Oke, baik. Nah, yang selanjutnya adalah tentang pilar-pilar keimanan. Nah, siapa nih yang belum tahu nih tentang pilar-pilar keimanan? Ya, harusnya sudah tahu ya. Pilar keimanan Tahu itu Pak. terdiri Tahu, dari Pak. apa namanya? Rukun Rukun, iman. Rukun Rukun iman. iman. rukun iman. Oke, jadi yang pertama diawali dengan iman kepada Allah. Allah. Alhamdulillah, Pak. Boleh bertanya lagi, Pak? Apa tuh? Ah, ini Pak, saya belum mengerti Pak, yang pilar keenam itu Pak.
apa perbedaan kodo dan kodar, Pak? Oh, oke, oke, oke. Nanti kita bahas sampai ke sana ya. Ya, Kita Pak. ulas dari yang pertama dulu, ya, tentang iman kepada Allah, ya. Yang kedua, iman kepada Rasul, malaikat, kitabnya, hari akhir, kemudian baru yang terakhir tentang qada dan qadarnya Allah. Nah, untuk teman-teman yang lain ini, saudara kita Abdullah ini sangat luar biasa. Jadi kita sambil mendengarkan materinya, teman-teman yang lain juga harus ikut konsentrasi dan fokus sehingga bisa membantu ya Ya, jawaban-jawaban yang apa lain yang tuh, Pak, mungkin banyak makan pucuk ubi hangus, kan? iya kita harus Jangan, aktif ya Mbak. di kelas ini ya. Ah, baik. Jadi jadi ada 6 pilar-pilar keimanan itu dari yang pertama iman kepada Allah sampai kepada iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ya. Nah, kira-kira ini siapa ini yang bisa membantu Bapak ini dalam menjawab pertanyaan apa sih perbedaan qada dan qadarnya Allah itu? Yuk silakan. Kita sambil belajar, sambil diskusi, supaya kita saling tahu semuanya tentang perbedaan dari kodok dan kodarnya Allah. Yuk silakan. Saya Pak, Ya silakan, silakan. ketetapan Pak dan ketentuan. Ya kalau kodok apa tuh? Adalah Apa yang jadi Pak? Lupa Pak. aduh lupa ini. Saya Pak, Oh Pak, Ya, saya ya, Pak. silakan, Renti silakan. Ya, saya pernah baca buku yang kemarin Pak, kalau kode itu eh, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Kalau yang mm-mm. qadar itu ketetapan dari Allah tapi masih bisa dirubah gitu Pak. Oke, begitu ya. Singkatnya seperti itu ya. Baik. Apa yang lain ada tambahan lagi? Yuk silakan. Yang lain, apakah masih ada tambahan? Oke, ya. Jadi, Ya Pak, kodar itu identik dengan takdir. Kalau yang mm-mm. kodar. Ya, jadi ini sama-sama takdir ya ini ya. Kodok dan kodar ini ya. Sepakat ya semuanya? Ya Pak. Ya, Pak. Baik. Nah, Ananda Daud, apakah bisa menambahkan ini tentang perbedaan kodok dan kodar ini? Saya kayaknya belum belajar itu Pak. Oh, belum Belum. belajar ya? Ya, jadi Oh, iya, iya, saya iya. dasarnya. Oh, siap, siap, siap. Baik, jadi pertanyaan sangat luar biasa. Ananda Abdullah ini memang terkenal sangat cerdas sekali ini. Jadi sebelum disampaikan sudah bertanya. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, baik, jadi sudah dibantu menjawab tadi dari teman-teman kita bahwa kode dan kodar itu adalah sebuah ketetapan yang sudah Allah berikan kepada manusia. Namun ada ketetapan yang sifatnya tidak bisa dirubah dan ada yang bisa dirubah. Seperti contoh misalnya ketetapan kita meninggal dunia, umur kita ya, itu tidak bisa dirubah. Umur kita misalnya ditetapkan dari Allah, misalnya si A, kamu meninggal di usia 60 tahun, ya. Maka kita nawar, ya, saya matinya besok di usia 63 tahun aja. Oh, tidak bisa. Atau mau dimajukan, juga tidak bisa. Kayak namanya umur itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dirubah, seperti itu. Nah, adapun yang bisa dirubah apa? Misalnya adalah perubahan, ya. Ketika dulu misalnya kita tidak mempunyai apa-apa, nah berkat kita bekerja akhirnya kita bisa mendapatkan uang dan bisa membeli apa yang kita inginkan seperti itu, ya. Jadi sama-sama ketetapan, namun ada sesuatu yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah seperti itu, ya. Jadi itu tentang pilar-pilar. Nah, apakah
Yang selanjutnya ini bisa terlihat Bisa, Pak. Quran Bisa, surah Pak. An-Nisa ayat 136 bisa ya? Nah, coba Pak. Bapak pengen dengar ini ya. Kalau pengen dengar eh, membacakan Quran surah An-Nisa ayat 136. Bisa, Coba yang berani siapa ini kira-kira ini? Pak. Ayo, Pak. Wah, lagi-lagi saudara Abdullah ini luar biasa ini. Ananda, Pak. Ya. Ananda. Oh iya, Ananda. Ananda Abdullah, silakan. Terima kasih, Pak ya. Saya coba Ya, baca, Pak ya. siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Allah. الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله batas tulah Pak. Oh, situ ya. Sadaqallahul azim. Apakah tidak terlihat ini apanya? Tulisannya ini. Putus, Pak. Oh, terputus ya, baik, Boy. Putus. Tapi penggalan ayat tadi saja sudah Iya. sangat luar biasa. Kita berikan jempol dua. Wah, Mantap. mantap ya. Mantap. Mantap. Luar biasa. Ya, jadi artinya itu kurang lebih seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, ada para malaikatnya, kitabnya Rasul hingga hari akhir. Ya, maka kita sebagai orang yang beriman kembali harus meyakini dengan sepenuh hati, ya. Bukan hanya mengucapkan dengan perkataan saja, ya, tapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita, ya. Tentu yang tidak keluar dari koridor Islam seperti itu, ya. Baik, selanjutnya, nah, anak-anak perlu mengetahui tentang pembagian dari 77 cabang keimanan. Jadi, Syu'abul Iman itu terbagi menjadi banyak anak-anak, ya. Ada 77 cabangnya, ya. Namun nggak akan mungkin kita bahas semuanya, ya. Sehingga kita cukup tahu inti-intinya saja seperti itu. Yang penting kita tahu tentang intisari dari Syu'abul Iman itu apa. Nah, ini pembagiannya. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati ada 15. Yang pertama, selanjutnya 30. Ya. Selanjutnya lagi, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. 7. Ya. Yang pertama membaca kalimat thayyibah, membaca kitab Al-Quran, ya kitab suci Al-Quran, belajar ilmu, mengajarkan ilmu pada orang lain, berdoa, berzikir kepada Allah, menghindari bacaan yang sia-sia. Yang poin kedua, coba anak-anak bisa lihat membaca kitab suci Al-Quran. Nah, apakah anak-anak setiap hari sudah terbiasa membaca Al-Quran? Biasa, Sudah, Pak. Pak. Sudah Sudah, terbiasa ya? Pak. Memang luar biasa anak-anak Bapak ini ya. Iya, jadi itu adalah salah satu implementasi. Ya, implementasi kita sebagai orang Muslim wajib mengamalkan apa yang menjadi kitab suci umat Islam seperti itu. Ya, oke lanjut. Yang selanjutnya cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan. Nah, ini 10 poin pertama. Nah, sampai ke 20. Ya. Nah, ini 40-nya. Jadi ada 77, sangat banyak sekali ya, luar biasa. Cuma tadi di awal Pak sudah sampaikan bahwa poin yang terpenting ada 3, ya. Nah, ini kita perlu tahu nih tentang tanda-tanda orang yang beriman. Ya, yang pertama apa? Jika mendengar nama Allah disebut, maka bergetar hatinya, ya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Ya. Nah, yang ketiga, coba tadi, ya, yang tadi sholat maghrib isya, angkat tangan.
Ya, Pak. Ayo Pak. Pak. Ayo Pak. Oh, oke. Wah, luar biasa ya. Ya. Belum, Pak. Nah, anak-anak ini perlu tahu ya, tentang pentingnya menjalankan sholat itu sangat luar biasa. Ya. Nah, ibarat kita menggenggam, ya, kita menggenggam sebuah botol, botol itu tidak akan terjatuh, ya, kalau kita kuat dalam menjalankan sholatnya. Sholat itu termasuk ke dalam apa anak-anak? Ke Rukun dalam Islam. rukun Islam. Jadi rukun Islam yang pertama itu adalah apa? Syahadat. Kan Syahadat. dua kalimat Yang syahadat. kedua, Sholat. Salat. yang ketiga, Puasa. Zakat. kemudian apa lagi? Zakat. Ah. Puasa. Yang kelima. Haji. Naik ke haji bagi yang Haji. mampu. Nah, jadi kita genggam seperti ini anak-anak ya. Ini adalah ibaratnya ada botol ini ya. Nah, coba kita lepas dulu dari yang terakhir. Yang terakhir apa tadi? Melaksanakan Haji. ya. Nah, haji ini apabila kita mungkin berasal dari kalangan orang yang tidak mampu kita lepas, masih kuat nggak ini? Masih ya? Masih. Kuat anak-anak ya. Kemudian kita lepas lagi. Yang keempat apa tadi? Puasa. Puasa. Iya, puasa. Kita mungkin nggak kuat puasa karena sakit kita yang mungkin sudah sangat parah, sehingga kita berhalangan untuk berpuasa. Masih bisa digenggam nggak ini? Masih ya? Masih, Pak. Masih. Kemudian kita lepas lagi yang ketiga. Apa ini yang ketiga tadi? Zakat. Kita mungkin dari kalangan fakir miskin, tidak mampu, tidak bisa untuk berzakat, sehingga kita tidak melaksanakan zakat itu. Masih bisa terpegang Bisa, sholatnya? Pak. Masih ya? Nah, Masih. coba kita lepas yang kedua ini. Ya, apa yang terjadi? Pas. Pak, lepas. Akan terjatuh. Ya, maka ini akan terjatuh. Saking pentingnya sholat itu. Ya, maka penting sekali. Ya, penting sekali menerapkan keimanan itu di dalam implementasi kehidupan kita, terutama di dalam menegakkan dan menjalankan sholat kita. Ya, gitu. Nah, ini sampai beberapa poin ya. Nah, tentang problematika praktik keimanan di sekitar kita ada 5 poin ya. Kemudian selanjutnya hikmah dan manfaatnya ya. Kita juga perlu tahu ini tentang hikmah dan manfaatnya ya. Nah, begitulah kira-kira anak-anak semuanya pemaparan dari materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum Bapak akhiri, ada sedikit kata-kata motivasi untuk kita semuanya. Ketika kita yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kita harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Tetap semangat untuk anak-anak Bapak semuanya. Ya, Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.